Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih kebaikan kemurahan Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kami sampai dengan pagi hari ini, di mana kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kasih kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Ulangan pasal yang ke-10 ayat yang ke-12. Demikian kesaksian firman Tuhan. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Tuhan, apakah yang kau inginkan dariku? Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, saya memilih judul firman Tuhan atau renungan pada hari ini dalam bentuk pertanyaan. Pertanyaan, Tuhan, apakah yang kau inginkan daripadaku? Pertanyaan ini seringkali muncul ketika kita tiba-tiba dalam perjalanan hidup ini merasa Tuhan terlalu baik memberkati hidup kita, atau dari sisi yang lain ketika kita baru berubah atau bertobat dari segala kejahatan kita, maka kita, Tuhan, apa yang harus kulakukan? Apa yang kau inginkan daripadaku? Ini adalah salah satu pertanyaan klasik yang selalu muncul dari anak-anak Tuhan yang ingin menyenangkan hati Tuhan, karena Tuhan telah menyelamatkan dia, karena Tuhan telah mengasihi kita, sekalipun sebenarnya sebagai manusia yang berdosa, kita tidak layak untuk menerimanya. Apapun yang kita lakukan tidak dapat menandingi dengan apa yang telah Tuhan berikan, Tuhan lakukan, Tuhan sediakan di dalam hidup kita. Karena itu sepatutnya kita mengasihi dan menyenangkan Dia. Ibu bapak saudara, Israel sedang memasuki suatu fase yang penting dalam keberadaan mereka. Sudah bertahun-tahun lamanya sejak generasi ayah ibu mereka keluar dari Mesir, dan kini mereka sedang dalam perjalanan bersiap-siap untuk memasuki suatu tanah perjanjian yang dijanjikan Allah kepada nenek moyang mereka Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka bersiap akan memasuki suatu perubahan dalam kehidupan mereka, yaitu dari fase perbudakan di Mesir, fase padang gurun, dan menjadi fase ke tanah perjanjian. Di antara mereka sebenarnya tidak ada yang benar-benar tahu apa yang akan terjadi di depan mereka. Sebelum Musa mengakhiri kepemimpinannya, ia mengulang kembali, yakni dalam kitab Ulangan ini, apa yang telah Tuhan perbuat kepada mereka selama ini sebelum mereka memasuki tanah perjanjian. Ibu bapak saudara, apa yang bisa kita lihat dari sebuah pertanyaan, Tuhan, apa yang Engkau inginkan daripadaku, melalui nats renungan hari ini yang sama-sama dapat kita pelajari. Dan saya hanya mengambil pokok-pokok temanya saja, yakni yang pertama, Tuhan menginginkan kepada kita, yakni memiliki rasa takut akan Tuhan. Rasa takut akan Tuhan menurut Thomas Cranmer, pembelajaran orang Kristen harus dimulai dengan takut akan Tuhan. John Bunyan berkata, takut akan Tuhan adalah awal dari hikmat, dan mereka yang tidak memiliki permulaan, tidak memiliki pertengahan atau akhir. Lalu Oswald Chambers berkata, hal yang luar biasa tentang takut akan Tuhan adalah ketika Anda takut akan Tuhan, Anda tidak takut hal
yang lain. Ibu, bapak, saudara, itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua yang diminta bagi kita, yakni kita yang mau bertanya kepada Tuhan, apa yang harus kulakukan kepada Tuhan, yakni hidup menurut segala jalan yang ditunjukkan. Bagaimana kita hidup menurut jalan di relnya Tuhan. Yang ketiga, mengasihi Tuhan. Kita menunjukkan rasa takut akan Tuhan bukan karena kita takut ini itu seperti takut kepada iblis atau setan, tetapi karena kita mengasihi Tuhan. Lalu yang selanjutnya, beribadah kepada Tuhan Allah dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa kita. Mari kita tunjukkan bahwa kita terus mengasihi Tuhan, bahwa kita benar-benar bersungguh-sungguh dalam Tuhan. Salah satunya adalah dimulai dengan rasa takut akan Tuhan dan beribadah kepadanya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan yang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Bertumbuh karena kami mengasihi Tuhan dan kami mulai dengan rasa takut akan Tuhan. Kami mulai hari ini dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.